Malam itu begitu sunyi. Di sebuah kamar yang remang-remang, seorang anak tertidur lelap di kasurnya. Napasnya teratur, wajahnya damai. Tapi tunggu dulu, mimpi apa yang sedang dia alami? Tiba-tiba, di dalam mimpinya, dia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah kantong plastik putih melayang-layang di udara. Bukan hanya satu, tapi puluhan. Dan yang lebih mengejutkan, mereka semua mengejarnya. "Hei, tunggu!" teriak salah satu kantong plastik dengan suara yang menggelitik. "Kami ingin berterima kasih padamu." Anak itu berlari sekuat tenaga. Tapi kantong-kantong plastik itu semakin mendekat. "Terima kasih ya, sudah membuang kami ke sungai. Sekarang, kami tinggal di perut ikan-ikan loh," kata kantong plastik itu dengan nada ceria yang justru terdengar menakutkan. "Iya, dan sekarang ikan-ikan itu ada di meja makanmu," sambung kantong plastik lainnya. "Dan kamu memakannya tanpa tahu." Tambah yang lain lagi. Keringat dingin mulai membasahi dahi sang anak. Jantungnya berdegup kencang. Dalam mimpinya, dia melihat bayangan dirinya membuang sampah plastik ke sungai, dan bagaimana plastik-plastik itu terpecah menjadi potongan kecil, termakan ikan, dan akhirnya kembali ke piringnya sendiri. Tidak, anak itu terbangun dengan napas tersengal. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia menatap sekeliling kamarnya yang gelap, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi mimpi itu terasa begitu nyata, begitu menggugah, dan pagi itu, dia membuat keputusan besar. Mulai hari itu, dia mulai memilah sampahnya. Plastik di wadah biru, organik di wadah hijau. Dia bahkan mengajak teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Karena kini dia paham sampah yang kita buang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat, dan suatu hari bisa kembali kepada kita dengan cara yang paling tidak terduga. Teman-teman, ini bukan sekadar cerita menakutkan. Ini adalah realita yang terjadi di sekitar kita. Setiap tahun, jutaan ton plastik berakhir di lautan kita. Mikroplastik sudah ditemukan di ikan yang kita makan, air yang kita minum, bahkan garam yang kita gunakan sehari-hari. Tapi kita masih punya kesempatan untuk mengubahnya. Mulailah dari hal kecil. Pilah sampahmu, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan ajak orang-orang di sekitarmu untuk melakukan hal yang sama. Karena pada akhirnya, alam selalu punya caranya sendiri untuk mengembalikan apa yang kita buang. Dan percayalah, kita tidak ingin tahu cara-cara mengerikan lainnya yang mungkin terjadi. Jika video ini membuatmu berpikir ulang tentang cara mengelola sampah, bagikan ke teman dan keluargamu. Bersama-sama, kita bisa membuat perubahan nyata untuk bumi kita. Jangan lupa subscribe untuk konten edukasi lingkungan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.